Kisah anak gemalas Pelabuhan Sukabumi. Semenjak kecil dia sudah meninggalkan daerahnya, Kampung Gunung Sumping, Badak Putih, Pelabuhan Sukabumi, Jawa Barat. Dengan kepedihan yang mendalam, dia pergi tanpa membawa bekal sekalipun. Itu pun dia tidak sengaja merantau ke daerah Jakarta tanpa membawa pakaian apapun. Di masa lalu, pada saat itu, dia diajak temannya untuk naik mobil. Tiba-tiba dia turun, sudah sadar ada di Keramat Jati, Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Karena dia tidak ada pekerjaan, tidur juga di emper jalanan, di pinggir toko. Semua orang tidak ada yang merhatikan. Di sini dia rasakan kejamnya ibu tiri, lebih kejam ibu kota. Hidupnya masing-masing, tidak melihat siapapun, mau anak kecil ataupun kakek-kakek, nenek-nenek, tak peduli. Tetapi dengan gigih dia bertanya kepada seorang pemulung, "Dari manakah aku bisa makan?" Kata seorang pemulung itu, "Mari ikut aku." Maka Yosef Sudarsah alias Acong, yang sekarang panggilannya adalah montir kapal, yang profesional. Kira-kira pada saat itu dia berumur baru 10 tahun. Dia mengutin bekas-bekas kardus, plastik, besi, dan lain-lain pada saat itu. Dari tempat sampah ke tempat sampah, keliling, sering kehujanan, kena angin, baju pun tidak pernah bersalin karena tidak ada, hanya dapat cukup untuk buat makan. Di tengah malam dia tidur di pinggir jalanan. Yang diingat di dalam hatinya hanya seorang ibu dan ayahnya yang begitu menyayanginya. Dengan kesedihan, air mata yang mengalir di pipi tak terasa. Ibu, ayah, dan adik-adiknya termasuk kakak-kakaknya tidak tahu di mana adiknya berada. Tidak tahu nasib adiknya, tidak tahu nasib kakaknya. Sengsara. Setelah 10 tahun kemudian, dia berumur sekitar 22 tahun. Dia beralih profesi jadi tukang beca. Sedikit demi sedikit uangnya dikumpulkan, menabung. Makan pun hanya mampu dimakan yang di pinggiran agar ngirit pada saat itu. Karena pada saat itu uang 1000 pun gede, cukup dengan 50 perak sekali makan. Sekitar tahun 80-an, Yosef Sudarsah sudah ada di Jakarta. 10 tahun sudah ngebecanya, kemudian dia alih profesi belajar nyupirin bemo. Disitulah perkembangan hidup dia mulai ada. Penampilan dia pun mulai berubah. Sudah bisa ngontrak walaupun bareng-bareng dengan kawannya, sekitar 10 orang ngontrak. Yang penting bisa tidur nyenyak dan mani nikmat. Tetapi nasib manusia selalu berjalan dengan waktu. Karena Yosef Sudarsah sering sakit hati ketika ada di jalanan pada saat ngebeca, pada saat jadi supir baca, sering dipalakin para preman, sering dicegat dengan para preman, selalu gagal dan gagal hidupnya. Uang yang dia tabung habis dirampas para preman, yang akhirnya dengan modal nekat dia naik gunung, belajar ilmu kebatinan sampai dia jadi seorang musafir di salah satu pegunungan sekitar ujung kulon sana. Dia bertapa
bertapa sekitar 10 tahunan. Tidak mengenal kota, yang dia kenal hanya binatang-binatang yang ada di hutan, satwa-satwa yang ada di hutan. Dia bersahabat dengan alam, dia bersahabat dengan air, dia bersahabat dengan binatang-binatang hutan, sehingga tidak ada rasa yang dia takutkan yang ada di dalam dirinya. Kenekadan, biar dia mempunyai ilmu kanuragan untuk bekal hidup di kota nanti. Setelah beberapa tahun kemudian, Yosef Sudarsa turun lagi dari gunung, turun gunung, naik gunung lagi menuju kota Jakarta. Batin menangis, hati merintis, air mata mengalir di dalam pipinya mengingat kepada ibu dan ayahnya termasuk saudara-saudaranya. Tetapi karena dia belum berhasil, dia turun lagi ke kota, nekat numpang kapal orang, perahu layar, nelayan. Akhirnya dia nyampe di pesisir. Di situ pun tidak ada teman, hanya bertemu dengan seseorang yang menganggapnya saudara, yang akhirnya dia dibawa menjadi seorang nelayan terus menerus, asal buat makan saja. Di situ dia dapat kehidupan yang lumayan. Tapi kadang-kadang nelayan itu kadang-kadang hasilnya ada, kadang-kadang hanya cukup buat makan pada saat itu, karena sering ada badai dan gelombang yang besar. Kapal bersandar di salah satu pulau, tidak bisa beroperasi, yang akhirnya kapal pulang kosong ke Tanjung Priuk. Di situ Yosef Sudarsa mikir lagi, yang akhirnya Yosef dipertemukan dengan seseorang yang ahli montir, dan dia dilatih memperbaiki mesin sekitar 10 tahunan, hanya bekal makan aja dan dikasih uang jajan. Belum punya apa-apa, hanya cukup untuk dia makan. Tetapi dengan kegigihannya, walaupun tidur di emper jalanan, di pinggir toko, dekat gudang, dia nyenyak tidur dengan pakaian kotor. Yang penting perutnya terisi, namun pikiran dan rasanya tetap teringat kepada keluarganya. Pada saat itu Yosef terus gigih, walaupun tidak digaji, hanya untuk makan saja dan rokok. Mamanya, ayahnya, saudara-saudaranya selalu ada di hati dan pikirannya. Dia harus berhasil di dalam hatinya. Aku harus berhasil dan harus bisa. Selang beberapa tahun kemudian, Yosef Sudarsa sudah pintar dan menjadi ahli mesin yang otodidak, sehingga Yosef Sudarsa dipercaya oleh bosnya. Di situ dipanggillah Acong Montir atau Yosef Sudarsa Montir atau Acong Montir di Tanjung Priuk sampai saat ini. Yang akhirnya Yosef mempunyai kehidupan yang lumayan, boleh dikatakan tidak kekurangan uang lagi. Di situ pulang berkumpul dengan keluarganya dan teman-temannya. Yang akhirnya Yosef berpikir butuh pengetahuan untuk membela masyarakat. Akhirnya Yosef Sudarsa bergabung dengan Permabes yang sekarang, agar jangan sampai kayak dia dulu menjadi orang lemah, selalu dihina sama orang. Makanya itu Yosef Sudarsa memperjuangkan untuk rakyat sekarang agar jangan sampai tertindas oleh oknum-oknum